tahun gula darahnya sering kali naik turunnya. Padahal kontrolnya rajin, tapi diminum nggak ya obatnya ya? Lupa. Nanti kita diskusi lagi deh, ngingetin lagi ya. Oke, Bu. Matanya gimana? Rabun, Bu. Oh, rabun. Coba saya lihat nih ya. Ada punya 100-an ribu. Melek langsung. Ya, jadi kita biasanya begini nih. Kalau mau periksa, Ibu pakai kacamata nggak, Bu? Pakai. Pada di kopi. Iya Bu, ada di kopi semua. Kalau ini kan format wawancara mahasiswa baru, saya nyariin ini. Jangan. Iya kan gue bilang, tadi kita pada fotokopi semua. Oh, ini saya nyari format. Tahu Bu, si pennya lah Bu. Gitu. Pusing saya. Bu pakai kacamata nggak, Bu? Iya, Bu. Iya, pakai kacamatanya ya. Terus Ibu baca. Ini kebaca nggak? Gitu ya. Oh, tes rabun. Kapan Ibu terakhir ganti kacamata? Setahun ini berapa kali ganti kacamata? Untuk mengetahui retinopati, pinter. Untuk mengetahui dia adanya penurunan fungsi ginjal, apa yang mau dilihat? GFR. Selain GFR lihatnya dari mana? Nilai kreatinin, ya kan? Udah tau lah rumusnya 142 dikurangi 140 kurangin biasanya udah gitu. Ya. Kemudian Bu, ada yang dirasakan nggak? Oh, tensi, jangan lupa tensi. Karena apa? Salah satu yang menyebabkan kaki diabetik adalah aliran darah ke kaki yang menurun. Aliran darah kaki yang menurun, sebelum kita lihat kakinya, kita bisa lihat secara umum ke badannya atau tekanan darah di sentralnya. Oh, ternyata tensinya 180 misalnya ya. Tinggi itu ya. Oke. Ibu minum obat hipertensi? Iya, Iya, rutin minumnya? lumayan, Bu. Lumayan. Bohong, Bu. Nanti kita lihat lagi ya. Bu, kakinya apa yang suka dirasain di kaki? Baal. Oh, baal. Kaki yang mana yang ngerasa baal? Kanan, Ibu. Kaki Dua-duanya, kanan. Bu. Kaki kirinya? Baal juga. Sambil kita tanya, suka ngerasa pegel nggak? Suka Iya. ngerasa kakinya dingin nggak? Pegel itu yang sakit ngilu ya, karena kayak kita kakinya diikat karet kan sakit tuh awalnya. Itu namanya claudicatio. Ada pokoknya di PPT. Terus kita lihat sambil lihat kakinya beda nggak antara kanan dan kiri. Kadang kita ketemu bengkak satu, kadang kita ketemu ada kakinya ada bekas luka. Kalau kita ketemu bekas luka, Bu, ini kayaknya bekas luka waktu itu kapan nih lukanya? Udah lama. Enggak tahu, Ibu, tiba-tiba aja tuh. Oh, ini kayaknya udah kering nih. Misalnya kita ketemu kaki yang lukanya kering gitu ya. Kapan lukanya? Waktu itu sembuhnya bagaimana gitu ya. Kemudian, karena kita ingin tahu riwayat dia punya luka atau tidak. Setelah itu kita lihat warna kulitnya. Karena nanti ada yang kulitnya satu merah, bengkak, mengkilat, satu normal, atau satu hitam gitu. Ya. Kemudian kita lihat lagi perubahan-perubahan bentuk kaki. Ketika kita lihat begini nih jarinya, ada yang begini ya kemarin ya, ada nggak di kaki diabetik? Enggak lihat Apa Bu. namanya? Ada di PPT, apa namanya? Hammer tuh, coba kamu napak. Nah, ketika kakinya begini, maka yang jadi telapaknya mana? Yang ini kan? Ya. Oh, bawah itunya hammer tuh ya, kan? bawah si kuku. Gitu kan? Mencengkeram kan? Maka dia akan muncul kalus atau kapalannya di sini. Ya kan kemarin kan? Iya, di sini juga ada kapalannya gitu ya. Kalau dia begini, maka kapalannya kan di sini ada kapalan. Ya kan? Ada kon, ada. Nah, terus kemudian ada yang begini nih, apa namanya? Liring. Nih, punya Bu Fitri nih. Rapat ya? Bunion atau halus bagus kayak gini ya. Lihat, merah nggak Bu Fitri? Iya. Merah. Oh, itu kapalan Bu. Bukan kapalan. Bunion atau halus bagus. Kok bisa, Bu? Bisa, Bu Fitri bawaan, bukan diabetes ya. Oh. Kalau kita seperti ini, kamu lihat merah nggak? Merah. Merah, karena saya biasanya pakai sepatu Biasa. itu jarang yang lancip atau ini. Kenapa? Karena kalau ini merah begini, kalau saya habis itu sehat lagi. Tapi kalau orang diabetes merah begini, nanti lecet. Atau kapalan, lecet itu bakal jadi Luka. Ya. Oke, kemudian kita lihat kukunya, ada yang jamuran enggak? Kita lihat sela-sela jarinya, apa tuh? Kutu air. Putih-putih, maserasi. Ya, modelnya ntar dilihat lagi di PPT-nya kayak model bilangnya kamu kena kutu air. Itu kan kalau kamu pernah lihat, berarti ada celah. Kuman masuk, makanya kadang-kadang gini, jempolnya bengkak, ininya putih, tapi lukanya segini nih, di sini lukanya. Kenapa? Karena kumannya masuk.
Begitu kita tusuk sampai ke dalam ternyata. Nah ya, nah jadi harus dilihat betul. Terus kita lihat kalusnya, ya kalus atau kapalan. Nih pasti berbeda. Nih contohnya tebel, ya kan? Kalau orang normal kayak begini terjadi bertahun-tahun, nanti sehat lagi, kamu di rumah 2 minggu lagi, halus lagi gitu ya. Kamu jalan mulu nanti mulai kuliah gitu ya, tebel lagi. Tapi orang diabetes akan sering, kenapa? Karena aliran darah yang menurun menyebabkan sirkulasi menurun, kulitnya menjadi tidak sehat dan mudah terjadi kematian pada jaringan. Ya. Udah kita catat semua ada seperti itu. Kemudian berikutnya kita tes rasa atau kita kenal dengan tes sensasi. Boleh kamu menggunakan alat yang disebut dengan monofilamen. Nih. Ih, kirain jarum, Bu. Monofilamen ini jarum. Geli dong Bu. Benang. Biasanya kalau kamu nanti dinas di Oka, kita pakai benang jahit itu ya monofilamen, tapi ini ukurannya tertentu, standar 10 gram yang 507 ukurannya ya. Nah, alatnya tidak senantiasa ada karena mahal, begini aja 700.000 Di. Pakai benang biasa bisa. Udah, Bu. Saya pakai jari-jari juga bisa. Kan kita standarnya internasional misalnya. Ya. Tapi ini aja yang tadi satu udah rusak ya. Nah, gimana teknik memeriksanya? Teknik memeriksanya ada gambarnya di situ. Kemudian pertama gini, Ibu saya mau periksa ya kaki Ibu. Nanti periksanya begini nih, Bu. Itu contohnya di kaki misalnya, Bu. Terasa nggak? Kalau baal berarti Enggak, kamu di tangan, Oh, kita kok- cek dulu di tangan. Oh, cek dulu di Rasa? tangan. Rasa. Oke. Nanti rasanya kayak gitu ya, Bu ya. Oke, Ibu boleh merem matanya ya. Saya mulai Ayo ya, lu, Bu. nggak kerasa Ya. berarti lu diabetes lu. Ya. Terasa di mana Ibu? di atas apa kaki atas Di punggung ya. Punggung, Oke, ya. kemudian terasa. rasa Oke, terasa. enggak Oh enggak. Oke, terasa. Ayo lu. Terasa. Terasa. Oke. Bu, itu titiknya Terasa. salah-salahan, Bu. Ada titiknya tuh. Oh, ada. Maaf, Bu. Terasa. rasa Oke. Kaki ini selesai, kita masuk sini. Terasa? Oke. Terasa? enggak Oke. Jadi kita bisa Itu nggak gitu ya? Enggak, lu diabetes apa gitu. namanya? Kita siasati gitu untuk nanti kamu kalau ketemu pasien diabetes, terasa Bu, terasa juga padahal nggak bisa ngapain karena seperti itu, ada yang seperti itu. Atau misalnya ada ketemu gini, terasa Bu, enggak, ini loh Bu begini terasa, enggak boleh begitu. Pokoknya kalau udah nggak terasa ya udah kita negatifin di gambar itu. Nggak boleh misalnya, terasa nggak Bu, enggak, gini nih, terasa, diulang lagi enggak ya. Jadi biarkan, kita hanya 1 kali pemeriksaan ya. Di titik-titik itu 2 titik minus berarti dia neuropati sudah jelas ya, minimal 2 titik. Bahkan kalau kita ketemu 2 kali monofilamen, tadi. minimal 1 titik sudah neuropati. Dih, nggak Nah, percaya. Ada perpustakaan kita itu namanya penelitian bimbingan saya IPTT, Ipwit Stats Test, mensiasati bagaimana kita tidak menggunakan monofilamen tetapi kita menggunakan sentuhan, dan itu sudah dibuktikan dan itu bisa nanti dibaca. Saya lupa urutannya, tetapi ada urutannya, nanti saya kasih deh. Jadi Oh, okay, Ipwit that's good. Stats Test menggunakan sentuhan jari hanya kurang dari 1 menit. Kemudian 1 menit, 1 pakai baik. detik Kayak ya, kalau pokoknya hanya dibuka. 1 sentuhan saja. Kemudian pastikan tangan kita tidak dingin sekali atau tangan kita tidak panas ya. Oke, Ibu, nanti saya akan colek kaki Ibu ya. Iya. Begini rasanya, terasa ya. Oke, Murah kemudian meriah. kita gosok dulu tangan kita ya. Setelah kita gosok hangat, kemudian kita lakukan sentuhan kanan ya. Dimulai dari tengah, kalau nggak salah ada 3 jari di masing-masing kaki, tapi saya agak lupa. Oh, titiknya beda, Bu, sama yang tadi. Beda, ada khusus ya. Terasa? rasa Oke. Terasa? Oke. Terasa? Terasa? Oke. Terasa? Gede banget di sini Seperti itu ya. Fungsi lain yang Gua kita zoomnya gunakan adalah kebangetan. Garpu-tala. Garpu-tala dengan 128 Hz. Tekniknya adalah kita rasakan pasien pada daerah yang normal ya, yaitu di tulang maleus. Mana tulang maleusmu sampai nggak kelihatan? iya kecil
Ya. Terasa? Sakit. Sangat terasa, oke. Oh nyetrum. Coba kalau sudah tidak terasa angkat tangan sini. Kalau tidak terasa angkat tangannya. Oke, nanti seperti itu ya. Kalau di kaki sudah tidak terasa, ibu angkat tangannya ya. Oke, kita lakukan di Maleus ini, di sini ya. Beda lagi, Bu, titiknya, di Bu. tulang. Beda, hanya satu titik. Astagfirullah. 3 macam beda-beda, Bu. Seperti ini. Kalau tidak terasa tolong diangkat ya. Angkat tangannya kalau nggak terasa. Oke, kemudian dia tidak terasa kita pindahkan ke kita. Kita terasa nggak? Kalau sama-sama tidak terasa normal. Tapi kalau misalnya dia angkat tangan tidak terasa, kita dipindahkan ke kita ternyata terasa, maka ada perbedaan, dia menurun. Bu Fitri ngerasain tuh. Oke? Ya. Nah, selanjutnya adalah kita mengukur sirkulasi atau yang dikenal dengan ankle brachial index, ABI. Gimana cara ngukurnya? Yang pertama sebelum mengukur ABI, tadi ada yang kelewat, saya ukur suhu pasiennya, suhu kakinya sama apa enggak. Kalau ada perbedaan, kita ukur dengan konfirmasi telapak kita. Kemudian kita ukur nadinya. Oke, bagaimana kekuatannya? Sama tidak? Oke, setelah itu kita ukur ankle brachial index. Ibu. Alatnya ada Doppler. Saya mau bisa pakai Doppler, bisa pakai tensimeter biasa. Tekniknya adalah diukur dulu tekanan darah di brachialnya kanan dan kiri. Misalnya tangan kanannya 170, tangan kirinya 160, maka yang dipakai adalah yang paling tinggi. 170. Ini nanti jadi pembilang. Pakai ukur duanya tapi dipakai yang tinggi. Bu sama Bu 130, ya udah nggak apa-apa 130. Selanjutnya kita mau mengukur ankle brachial index atau aliran darah ke kaki kanan. Ukur. Mohon maaf ya Bu. Bisa menggunakan Doppler, bisa menggunakan stetoskop. Ya. Singkat aja ya, kamu udah tinggalin teman-temannya ya. Oke. Kita ukur. Nah. Oh, ngepas. Ya, kita ukur misalnya tekanan darahnya, sistolnya ya. Misalnya ya, kemudian sudah kita ukur, ternyata ini di sini 130. Maka nilai AB-nya adalah 130 per tadi 170. Hitung berapa? Normalnya adalah 0,9 sampai 1,2. Di atas 1,2 ada kekakuan pembuluh darah. Atau kekakuan pembuluh darah. Kemudian kalau di antara 0,6 sampai 0,9 dia ada penurunan sirkulasi sedang. Kalau di bawah 0,6 terjadi penurunan sirkulasi berat yang biasanya ini bisa menyebabkan kalau ada luka aliran darahnya menjadi lambat sehingga lukanya menjadi nggak sembuh-sembuh, bahkan cenderung untuk menyebar. Ya, kemudian ini baru yang kanan, kita pindah ke yang kiri. Berarti nanti kalau nilai AB itu ada dua, ada kaki kanan dan ada kaki kiri. Bisa saja yang ini 130, yang ini 150 bisa. Jadi kadang kita temukan AB yang satu normal, satu. Bu, kalau misalnya ada pasien luka kakinya segini Bu, gimana cara mengukur AB-nya? Maka biasanya kita ini kan nadi itu selain arteri, selain di dorsalis pedis ada di posterior tibialis, bisa di sini. Kalau nggak bisa diukur ya nggak apa-apa. Nggak usah. Bu, nadinya nggak bisa diukur, lukanya sampai di sini, bisa di sini popliteal kita ukur, perbandingkan. Jelas sampai sini? Ibu mau nanya Bu. Ya. Tadi kan Ibu iniin suhu sama ini ya Bu. Ini. Itu buat kaki yang nggak luka Bu. Kan maksudnya kalau pakai handscoon gimana? Ini, yang nggak bisa namanya kita mau meraba kok. Iya gitu makanya. ya.
Bisa sih, saya misalnya waktu itu mencoba melihat bagaimana proses penyembuhan luka berdasarkan suhu. Saya pakai infrared. Oh, ngukurnya berarti iya. Misalnya ini diukur kan sekarang udah bisa kan suhu kan. Bu, susah ya Bu ngukur suhu kalau nggak, sekarang kan udah nggak begini lagi, bisa begini. Nah, jadi kaki juga bisa, tet yang ini berapa, tet yang ini berapa, gitu. Ya. Apalagi? Udah. Kenapa orang diabetes kalau punya luka lama sembuhnya? Darahnya manis. Satu, darahnya manis. Baru diajarin. Satu, kenapa dia seringkali punya luka? Karena tadi tahu-tahu lukanya udah meluas karena ada penurunan rasa tadi ya. Iya, Mbak. Nggak tahu kenapa nih kok ada. Nah makanya setiap hari pasien diabetes kan harus merawat kakinya dengan cara diperiksa kan. Nah kalau ada ini merah, titik merah, udah langsung itu harus ditreatment ya. Nah seringkali datang udah nggak tahu kenapa. Nah ketika ada luka, maka aliran darah akan mengalir ya. Kena paku kek, kena nasi kering kek, kena garukan kek, maka aliran darah akan mengalir untuk memperbaiki jaringan. Kalau orang diabetes aliran darahnya gimana? Terhambat, sehingga ketika ada luka aliran darahnya Enggak ada. lambat kan? Iya. Harusnya diperbaiki jaringan, kumannya masuk. Kalau ada kuman masuk di kita diapain? Di tubuh kita diapain? Dimusnahkan. Siapa yang memusnahkan? Bagus. Sel darah putih adanya di mana? Pembuluh darah. Gimana aliran darahnya? Menurun, sehingga ketika ada kuman masuk, dia mau membunuh pakai sel darah putih, alirannya lambat. Yang terjadi kumannya berkembang. Bukan karena manis ya, Neng. Iya, Bu. Tapi karena aliran Tadi saya darahnya salah jawab aja, Bu. Maka perbaikilah aliran darah dengan cara apa? Tensinya bagus, gula darahnya normal, alirannya normal. Itu prinsip pemberian perawatan luka diabetes. Kumannya harus bersih, jadi dicuci, dimusnahkan kumannya, pakai antibiotik dan seterusnya. Kan dia nggak Tidak ngerasain. hanya mutlak perawatan luka kalau Kan orang baunya diabetes. ya. Kalau Kitanya. kamu kena knalpot, kakinya kegosrok, hanya merawat luka aja, nggak usah kamu diatur gulanya segala macam, sembuh. Kenapa? Aliran darah membantu asal kamu makan bagus. Nah sekarang kalau pasien diabetes enggak, dikasih makan banyak, gulanya tinggi, ya kan? Jaringannya rusak, gulanya juga tinggi, metabolismenya tinggi, pasiennya stres, gulanya tinggi, jadi manajemennya luas. Selesai. Alhamdulillah. Ya.